Ruang Cumbu ini masuk ke dalam sebuah edisi yang sangat spesial karena di dalam tayangan yang sekarang, episode yang sekarang, Ruang Cumbu adalah edisi spesial Lebaran. Jadi teman-teman mungkin pada saat tayangan ini nanti muncul di YouTube-nya Teater Sado, ini sedang bercumbu juga bersama keluarga dari yang merantau, sedang pulang ke rumah, jadi bisa kali lah sambil nonton Ruang Cumbu karena di spesial Lebaran kali ini tamunya juga sangat spesial. Sangat spesial, super spesial lah kalau kita bilang super spesial ya. Gitu ya. Karena yang kemarin spesial, ada yang sangat spesial, yang sekarang super spesial. Ya, super spesial. Nanti ada lagi misalkan Pak Prabowo mau masuk ke rumah. Nanti saya bingung lagi nih, di atas super ada apa nih gitu ya. Siapa lagi? Kalau bukan Kuningan 1, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar. Ruang Cumbu jadi apa? Jadi Pak Bupati, aduh saya deg-degan nih Pak Bupati. Jujur saya deg-degan banget untuk bisa nge-hostin Bapak di Ruang Cumbu. Tapi yang pertama mungkin yang bisa saya ucapkan atau kita ucapkan dari Teater Sado adalah ucapan terima kasih Bapak karena telah bersedia hadir di Ruang Cumbu, sudah bersedia hadir di Teater Sado gitu ya, di gubuk kami yang seadanya ini, yang kecil ini gitu ya, di tengah-tengah kesibukan Bapak. Jadi teman-teman tadi ngobrol-ngobrol sebelum take itu, Bapak hari ini ada sekitar 10 kegiatan dan ini adalah kegiatan yang terakhir ya Pak. Terakhir ya, kita take di malam hari dan alhamdulillah Bapak masih bersedia, masih seger. Mudah-mudahan masih bertahan Pak nanti sampai akhir ya Pak ya. Insyaallah. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Sama sekalian juga Pak, kami dari Teater Sado juga akan ingin mengucapkan selamat Pak, atas dilantiknya Bapak dan Ibu Tuti menjadi Kuningan 1 dan Kuningan 2 gitu ya, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan. Mungkin ada beberapa hal yang nanti saya akan diskusikan Pak, akan tanyakan. Ini langsung aja nih Pak. Langsung aja ya Pak ya. Apa-apa. Yang pertama tentang Bapak tuh kan mengusung ini ya Pak, mengusung sebuah diksi, sebuah kata yang memiliki arti yang cukup familiar di pendengaran masyarakat Kuningan. Katanya adalah melesat gitu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama ya Pak, kenapa melesat Pak? Jadi dari arti melesat itu kan kecepatan di atas rata-rata ya. Kecepatan di atas rata-rata lain dari seperti biasa untuk mencapai tujuan. Nah, diksi ini saya gunakan ini untuk keterkaitan dengan Kuningan masa sekarang. Jadi jujur saja Kuningan hari ini cukup tertinggal dengan kabupaten kota lain, khususnya di wilayah Jawa Barat, lebih khusus lagi di wilayah Ciayu Majakuning. Saya agak tahu percis kenapa, karena saya sudah menjadi birokrat hampir 32 tahun. Kalau 10 tahun, 15 tahun yang lampau, berbicara tentang laju pertumbuhan ekonomi, berbicara tentang kesejahteraan, ini Kuningan pasti masuk dalam tataran papan atas di Ciayu Majakuning. Dulu kita tidak pernah berbicara atau mengenal Kuningan dikaitkan dengan kemiskinan, tentang angka pengangguran. Tapi hari ini memang kita rasakan pil pahit lah. Jadi beberapa tahun terakhir, terutama pasca terjadinya COVID nih, Kuningan memang mengalami ketertinggalan. Ya? 2019. 2019, 20, 21 dan seterusnya sampai hari ini kita mengalami ketertinggalan ya, khususnya dalam persoalan kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini yang membuat saya kira diksi melesat ini rupanya ada cocok lah terkait dengan keinginan kita untuk akselerasi melaju di atas rata-rata untuk mengejar ketertinggalan. Terus itu tadi melesat ini saya kira ini rada familiar, mudah diingat. Kalau yang lain kan ya diksi seperti itulah kira-kira. Kalau melesat saya kira ini
mudah diingat, familiar, dan kesannya sedikit rada gaul lah gitu. Iya, iya. Malsat gitu. Akronim dari maju, empowering, lestari, agamis dan tangguh, kira seperti itu. Iya, Jadi iya. Malsat. Jadi punya nilai-nilai tersendiri ya Pak ya. Tersendiri. Ya. Jadi karena Bapak kemarin, wah yang bupatinya melesat nih jargonnya. Kemarin Sado sempat mau bikin juga Pak. Apa? Itu ya menuju 2025 Sado nyerenteng. Nyerenteng. Dengan pedal lagi rame weh. Kumaha mun aing nyerenteng can gitu. Gitu Pak. Menuju rame gitu. Kamari Pak Hareure gitu. Tapi memang ini diksi yang sangat nempel bahkan daripada saat proses pemilihan ya Pak. Daripada saat proses pemilihan wah melesat itu udah nempel banget nih di masyarakat Kuningan. Iya, iya. Dan itu saya rasakan gitu Pak. Nah, lalu kemudian berbicara melesat Pak, ada kan Bapak mengusung ada 10 program unggulan melesat ya Pak. Ini punten saya harus pakai contekan Pak. Ya. Kalau Bapak mungkin apal ya. Sejak orang lupa. Padahal Bapak yang bikin ya. Jadi kena ningali kumuting abdi gitu. Ini banyak banget. Pertama ada ngaji diri. Mungkin teman-teman ya nanti akan ada di pop up tuh nanti di YouTube-nya ya. Ada ngaji diri, ada Gemah Sadulur, ada Jawara Tani, Someah Kasemah, Pertama, ada Nata Daya, Tatapakan Jati, Ajeg Timbangan, Pasaraya, dan Abdi Negara. Nah, ini teh Pak yang dari 10 program unggulan, terus kemudian pada saat Bapak setelah dilantik teh ya, terus biasa lihat lagi Pak, ada 20 program dalam 100, nah itu nggak tahu nih, 20 program atau 17. seperti apa? Oh 17 ya Pak, 17 program dalam 100 hari kerja. Nah, yang mau saya tanyakan teh berkaitan dengan dari 10 program yang melesat ini dengan 100 yang hari. 100 hari kerja teh bentuknya gimana? Apakah yang ini mah jangka pendek, yang ini jangka panjang atau gimana Pak? Yang Kak Imah. Ya gitu Ya, Pak aja. ya, jadi memang gimana ya, biasanya ya kalau seorang kepala daerah ya atau bahkan gubernur, presiden sekalipun biasanya ada program 100 hari kerja. 100 hari kerja ini adalah apa ya, pembuka ya, bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa selama 100 hari kerja ini kita benar-benar serius untuk fokus pada persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi dengan waktu yang relatif pendek. Iya, iya. Ini perlu untuk disampaikan 100 hari kerja ini dalam rangka menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sasaran garapan inilah yang akan kita selesaikan selama 5 tahun ke depan. Iya. Nah, lebih cenderung 100 hari kerja ini mah output ya. Nanti 5 tahun ke depan mah dari pengembangan dari 100 hari kerja ini lebih cenderung ke output, benefit, dan impact lah kira seperti itu. Iya. Gitu. Jadi nunggu impact-nya gitu ya Pak. Nah, di 100 hari kerja dihajar tuh. Ya. Nanam benih gila kurang lebih kayak gitu ya Pak. Kita bikin lembaga-lembaga atau misalkan kita bikin program-programnya sehingga itu bisa berjalan di 5 tahun gitu ya Pak ya. Nah, ini juga memberikan semacam pesan kepada masyarakat. Ini loh 100 hari kerja ini kalau selesai ini pasti yang 10 program unggulan akan kita wujudkan. Ini sebagai test case aja. Pertama untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan aparat saya di bawah, birokrasi, kesiapan terhadap visi misi yang telah kita susun. Kedua juga dalam rangka menumbuhkan trust, kepercayaan masyarakat. Kan terukur nanti 100 hari kerja ini. Apakah memang realistis enggak yang program yang telah kita susun 100 hari kerja. Kan gini, 100 hari kerja begitu benar, apalagi yang 10 program unggulan 5 tahun. Nah itu jadi 100 hari kerja ini dalam rangka konsolidasi ke birokrasi, konsolidasi program. Kedua juga dalam rangka untuk menebalkan trust masyarakat bahwa kami on the track loh ini. Kalau memang selesai kita on the track sampai 5 tahun ke depan dengan 10 program unggulan. 10 program unggulan ini merupakan induknya dari 17 program 100 hari kerja gitu kira-kira. Ya berarti yang 17 teh turunan dari 10 yang program sudah unggulan dicantumkan di sebelumnya ya Pak. Ya, betul, 10 program unggulan.
Nih mungkin nanti teman-teman di rumah juga mulai bisa browsing gitu. Karena saya pikir gini ya, sebagai warga Kuningan gitu ya, sebagai masyarakat Kuningan, kita juga perlu tahu gitu politik hukum atau politik dalam segala hal apapun yang akan dibawa sama pimpinan kita gitu ya Pak, sama bupati kita juga harus seperti apa gitu ya, akan seperti apa supaya nanti bisa jadi saling bersinergi gitu kan. Jadi Bapak memberikan sebuah melaksanakan program, masyarakat juga mendukung gitu. Iya, iya. Iya kan, jadi harus bersinergi gitu. Cuma memang ada beberapa Pak yang menarik bagi kita. Sebelumnya juga kan waktu kami datang ke Bapak meminta untuk jadi tamu di Ruang Cumbu juga ada beberapa hal yang sempat Bapak spill gitu. Ini saya juga katanya lagi mau menginisiasi ngopi pagi. Ngopi pagi. Tapi barusan udah diluncurkan. Oh udah ya Pak? Judulnya ngopi pagi, tapi tadi sore karena kan ini tadi yang meluncurkan saja sebagai pertanda bahwa program ngopi pagi ini kita mulai tadi tanggal 12 Maret. Mau ada lah, mau jalan gitu. Mau jalan. Nah itu ngopi pagi itu nanti akan seperti apa Pak? Ya. Ngopi pagi ini singkatan dari ngobrol bersama Bupati untuk menggali informasi. Ya. Nah, saya ingin membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat, bagi pemangku kepentingan, bagi birokrat, bagi kepala desa atau masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan unek-unek, menyampaikan persoalan-persoalan yang lagi in atau yang lagi update hari ini dan sebagainya. Nah, saya melihat masyarakat madani adalah masyarakat yang bisa membuka ruang komunikasi ya, antara masyarakat dengan pimpinannya atau antar masyarakat dengan yang lain. Karena saya meyakini ketika komunikasi terbuka dua arah ini akan menjadikan sebuah masyarakat akan lebih kuat. Ya. Penentu kebijakan ya, yang mempunyai legacy juga akan sensitif, akan paham terhadap aspirasi, terhadap persoalan yang berkembang saat ini di masyarakat gitu. Jadi kita ngopi pagi ini bisa bentuknya saya ngundang nanti para kepala desa masa tertentu sarapan pagi di pendopo. Ya. Bisa satu saat saya ngundang mungkin teman-teman aktivis teater Sado sarapan pagi tokohnya yang budayawan. Ya. Wah ini senang Pak. Ya. Senang. Kalau bisa tiap hari Pak. Ya. Ya lebih berharganya diundangnya anak-anak kosan gitu. Pak. Bisa juga nanti misalnya kita ngopi pagi ini malam hari ngabumbang lah. Ya. Saya berencana pada saat tertentu 1 bulan sekali lah kita akan nginep di pedesaan, desa-desa yang mungkin masih dirasa tertinggal. Ya. Kita bawa para kepala dinas, besoknya kita berkantor seharian di balai desa itu. Biar tahu lah, karena saya meyakini banyak juga para kepala dinas, penentu kebijakan di level eselon 2 itu belum begitu paham tentang kondisi di lapangan. Iya. Makanya dalam briefing pertama tadi sudah menyampaikan kepada, barusan tadi saya ngumpulkan Direktur BUMD, kepala-kepala dinas yang strategis. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang saatnya turun ke lapangan. Jangan banyak di atas meja atau di atas meja, di belakang meja. Karena persoalan yang kita dapatkan itu kalau hanya di belakang meja saya kira banyak biasnya. Iya tuh Pak. Oh ini banyak biasnya. Berarti saya nggak jelas ya? Nah, agak kabur gitu. Saya kabur. Nggak jelas kalau tak kira seperti itu. Jadi ngopi pagi ini salah satu media saja bagaimana lebih mendekatkan antara bupati dengan masyarakatnya, ya, antara kepala dinas dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi ngopi pagi itu kemasnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang masalah misalkan ya lagi bermasalah nih di Kuningan, bisa dipanggil nggak di ngopi pagi Pak? Oh bisa, justru itu. Dipanggil ya. Misalnya sekarang lagi tren ya perang sarung. Ya. Kalau ada kopi pagi besok mungkin saya akan ngundang Kemenag, ngundang Kadisdik, Abdesi, ya bagaimana untuk menyikapi persoalan ini. Karena saya kira perang sarung misalnya kan tidak cukup dibahas di level di tingkat lingkaran dinas pendidikan saja, bisa juga dengan desa juga kan. Iya. Kadang-kadang kan kalau sekolah itu kan terbatas di jam sekolah. Mohon. Kejadian yang terjadi katanya juga di luar malam hari dan sebagainya. Contoh seperti itulah.
misalnya terkait minyak kita gitu kan. Kita ngundang nanti kasih di Kopdak Perin. Iya. Ini betul nggak sih minyak kita di Kuningan apa seperti yang disampaikan di berita-berita di luar? Iya, iya. Banyak kan kita bahas di sana nanti. Jadi nanti teh ada kemungkinan pada saat diundang ngopi pagi gitu ya. Terus semalaman teh bisa tidur gitu Pak. Iya ya naon ya apa bupati ya kayaknya ngobrol ke naon ya gitu ya. rada pusing gitu. Tapi Pak, ya kan kita udah ngobrol panjang ya, udah ngobrol banyak, tapi punten ieu teh gelasna teh tacan aya, kopina aya, gelasna tacan aya. Erun, masuk Erun. Jadi apapun di sini. Nah, oh, Pak Erun Pak. Oh. Manusia juga Pak. Ini juga manusia. Erun itu kota di Acehnya. Oh, Arun namanya. Erun. Oh, Oke, diisi dulu. ngopi pagi, ini mah ngopi malam. Ngopi malam Pak. Waduh, kopi apa nih? Miruku. Miruku Pak. Oh ya, terima kasih Miruku kiriman kopinya. Ya otaku. Ininya Miruku. Terima kasih, saya ulangi ya. Terima kasih ya otaku kiriman kopinya. Jangan bosan-bosan gitu. 2 galon gitu. Gitu. Apa bawa-bawa Mas? Mau nanya? Iya, Oh boleh, boleh Pak, izin ya Oh, Pak. masih nanya. Oh, Erun mau nanya Pak. Ya, Katanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Deg-degan. Nggak, minum dulu. Jangan Pak punya saya keracunan nanti. Nanti biar gelas yang lain aja lah. Ya, Pak. Bupati seserian wae ngeliat Erun. Izin bertanya Pak. Unik. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Enggak, kesini rambutnya gondong saya tipis. Nah ini juga sama Pak. Gondongnya ke belakang aja ini. Iya, iya Pak. Apa mau nanya apa Erun? Ini saya izin bertanya tapi pakai contekan Pak. Nggak lupa kan nih, nggak lupa. Iya. Nggak lupa. Izin bertanya Pak. Kebetulan saya pendatang Pak. Maksudnya bukan asli Kuningan gitu. Dari Cirebon Timur. Mau bertanya, kadang saya suka merasa bingung Pak dengan identitas Kuningan. Katanya kata orang Kuningan itu kota kuda. Terus Pak, kuda yang dimaksud itu kuda yang mana Pak? Apa yang kuda yang dipakai di Delman aja? Terus kalau jumlahnya segitu mah kan kota lain juga banyak. Ya ada banyak di kota-kota lain. Terus ada tugu. Oke, tenang lah. Erun tenang lah. Tenang. Ini juga asam lambung naik ya Erun. Asam lambung naik ya. Kenapa non ya? ada tugu Bokor ya Pak ya. Di Kuningan ada Tugu Bokor. Iya, di Kuningan ada Tugu Bokor. Itu maknanya apa ya Pak? Jadi selama saya di Kuningan itu belum pernah lihat Bokor asli Kuningan. Ada lagi Tugu Globe di mana deh? Di Jalan Baru itu. Iya di Jalan Baru ada Tugu Globe. Terus ada Tugu Ikan di Sampora, betul gak Pak? Iya. Betul. memastikan Pak, bising salah gitu. Terus ada Tugu Baru di Ancaran. Tugu apa itu teh? Tugu Sejati. Tugu Sajati. Tugu Sama, Sajati. pertanyaan intinya mah, jadi Kuningan itu kota apa Pak? Jelasnya. Oh, karena tugunya banyak Iya. gitu. Jadi kan ya udah satu lah. Iya. Enggak Pak. Saya sudah agak susah nih menyederhanakannya nih Pak nih. Jadi belok-belok putar-putar nanyanya Kuningan kota apa gitu. Ya Kuningan jelas Kuningan kota kelahiran saya. Ya, aman. Menghadapi orang kayak Erun harus kayak gitu Pak. Besok akan muncul lagi zaman kepemimpinan saya, Tugu Angklung. Oh, di mana Pak? Boleh di spill Pak? Ya, bocoran ya. Mungkin di sekitar Rageman. Oh, sana. oh yang di pas mau ke sana ya. Saya udah
nugaskan Pak Kadis untuk merancang. Kenapa demikian? Saya sangat tertarik pada angklung. Kenapa bagi saya angklung ini menyimpan yang sejarah panjang di Kabupaten Kuningan. Saya tidak menisbikan sejarah kuda tadi ya. Iya. Kan sejarahnya kan siar Islam dulu kan, kuda si Windu. Si Windu. Nah, sehingga identik Kuningan dengan kota kuda. Walaupun sampai hari ini saya hanya baru dapat informasi kuda ini bukan asli kuda Kuningan kalau sebetulnya. Kuda yang berasal dari Sumbawa kan. Kuda Sumbawa gitu ya, Pak? Iya, kuda Sumbawa. Nah, tapi kan sudah jadi turun-temurun, jadikan simbol tentang Kuningan karena sejarah peradaban waktu dari peralihan Hindu itu kan ke Islam itu kan salah satunya biasanya mengenai kuda si Windu dari Pangeran Kamuning ya. Iya. Kamuning ya? Arya Kamuning. Nah, kalau angklung hal yang berbeda. Iya, betul. Angklung ini dimulai perjalanannya ketika seorang guru asal Bandung yang bertugas di Garut Pak Kenjeng pindah ke Kuningan. Guru SMP 1 yang sekarang SMP 1 tuh. Iya. Dia guru yang berbakat seni. Nah, suatu hari ini cerita dulu. Suatu hari dia lagi ngajar, setiap ngajar ada bunyi klung 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 gitu. Nah, ternyata dia melihat namun ayeuna bara main dan dulu mah pengemis gitu. Mohon. Yang menggunakan media itu untuk mengemis, menarik perhatian orang. Dia tuh kan berjiwa seniman juga, tertarik, akhirnya ngobrol, didapatlah keterangan bahwa itu namanya angklung buatan Paku Citangtu di Citangtu, Paku Cit. Karena dia jiwa seni, diskusi, akhirnya diperkenalkan. Nah, nadanya itu kan nada pentatonis, Daminatilada gitu ya. Daminatilada. Dia ingin rubah Daminatilada menjadi do re mi fa sol la si do. Nah, luar biasa. Momen itulah transformasi angklung dari nada pentatonis ke diatonis itu terjadi di Kabupaten Kuningan. Dengan ilmunya yang diberikan gurunya dari Paku Citangtu. Saya baca sejarahnya itu, sejarah angklung. Ya. Nah, waktu itulah saya berpikir Kuningan tidak lepas dari sejarah transformasi angklung dari nada tradisional ke nada modern. Ya. Maka waktu ketika saya jadi dinas Kadis Pendidikan, saya mendeklarasikan diri Kuningan sebagai pusir angklung, Kabupaten Angklung, karena memang tidak terlepas sejarah transformasi angklung ke pentas ke diatonis. Saya baca di buku waktu itu pohon bambunya, alat pembuatan itu semua dari Kuningan yang itu memang dikenal dengan alat dan bahan yang terbaik. Ya. Saya ketika meluncurkan Kuningan Kabupaten Angklung, saya didatangi oleh turunannya Pak Daeng Sutigna itu. Nah, dia mengakui Kuningan yang punya kaitan sejarah tentang angklung sekarang berkembang menjadi angklung modern. Nah, itulah makanya besok lusa saya akan membuat tugu angklung sebagai penanda Kuningan merupakan bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari perkembangan angklung. Gitu. Malah besok rumah Paku Citangtu akan saya jadikan museum. Rencananya menjadi museum angklung, Pak. Museum angklung, kebetulan rumahnya masih asli. Iya. Saya udah tinjau beberapa kali. Nah, kemarin juga saya sudah mendapat dukungan dari Pak Gubernur. Nah, untuk direvitalisasi si gedung ini nanti tempat museum, bengkel dan semacam untuk pentas angklung mini deh. Ya. Nah, gitu. Jadi semacam ada panggung untuk untuk pentas gitu. Oh, berarti Kuningan kota angklung, Pak. Ya bisa. terjemahannya bisa apapun ya, Pak ya. Nah, kota ikan dari Ikan dewa. Ikan dewa bisa. Ikan dewa. Pak, izin pindah kaki, Pak, cangkel. Ya, Pak. Ya, udah sih. Saya juga izin agak kuntumpang kaki ya, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak, atas ininya pencerahannya. Ya. Jadi saya tahu bahwa Kuningan itu kota angklung ternyata. Kemarin saya kedatangan juga nih, gak apa-apa nambah ya. Itu naon, Pak? Kedatangan dari orang dekatnya istana. Malah dia tertarik Kuningan sebagai kabupaten diplomasi. Oh, karena gedung perundingan Linggarjati. Gedung perundingan Linggarjati. Nah, menurut beliau pakar itu
sebetulnya pertama kali Kuningan diakui kedaulatannya oleh internasional melalui perundingan Linggarjati. Ini bersejarah karena Linggarjati ini sebagai bukti penanda bahwa bangsa Indonesia pun dari dulu sudah pintar lobby dan diplomasi. Kalau tugu atau monumen peperangan secara fisik sudah banyak kan, dari Sabang sampai Merauke ya, Ambarawa, Jogja segala macam. Di Indonesia itu hanya 3 monumen bersejarah tentang sejarah perjuangan diplomasi. Gedung Naskah Linggarjati, kapal Renpil dan Meja Bundar. Nah, Meja Bundar sudah hilang di Telan Rayap. Renpil besi itu harus dijual berenya, tinggal gedung Naskah Linggarjati. Nah kemarin dia ingin menyampaikan Kuningan ini cocok juga sebagai kabupaten diplomasi, bukti sejarah kecerdasan para politisi negara Indonesia untuk berjuang Indonesia menjadi negara merdeka melalui perjuangan diplomasi. Masih terawat. Ini juga bisa banyak julukan sebenarnya Kuningan. Iya Pak. Saya mau beli angklung dulu lah. Iya Pak. Mau beli angklung dulu. Kalian beli gedung perundingan nih guys. Sekalian. Erun. Amit ya Pak. Erun terima kasih ya pertanyaannya ya. Kopinya diminum. Bapak mangga dileut. Itu minum dulu Pak. Siap. Ini saya aduh. Tapi hatur nuhun loh Pak udah di-spill bahwa nanti bakal ada tugu angklung di. Insyaallah. Jadi dulu Teater Sado juga ya Aroni kita pernah bikin pameran juga kan ya. Temanya angklung Pak. Dulu tahun berapa itu ya? Pak udah ya. Tahun berapa ya waktu di dari 2015 Pak, kita ada pameran di Jakarta, itu juga memang berdasarkan riset, kita bawa tema angklung tuh dulu, sempat juga gitu. Bikin kerajinan-kerajinan, bikin angklung-angklung. Saya mungkin nanti bikin sayembara. Sayembara untuk merancang tugu angklung. Nah itu. Tugu Bokor yang di Cijoho itu waktu zaman saya, waktu saya Kabag Humas, diperintah oleh Pak Ang, Pak Kabag, coba rancang bikin desain. tugu desain bundaran Cijoho. Saya waktu itu melakukan sayembara. Sayembara merancang tugu bundaran Cijoho. Kalau nggak salah dulu itu puluhan yang masuk, akhirnya jatuh pilihan tugu Bokor. Dirancang oleh orang kalau salah Jalaksana yang bekerja di Jakarta. Saya akan besok juga akan sayembara tugu angklung, landmark Kuningan nanti yang baru. Nah, saya ingin juga silakan nanti mungkin kawan-kawan dari seniman dan merancang lah ya. Ya nih teman-teman di masyarakat Kuningan juga nanti bisa tuh ikut sayembaranya nih. Siap-siap dari sekarang ya. Sudah di-spill sama Pak Bupati. Berhadiah lah. Berhadiah umroh. Amin. Itu keren itu Pak. Umroh ketemunya di Mekah tapi. Angkatnya lira tuh itu. Ya, tapi memang tugu itu kan bertujuan untuk mengangkat nilai ya Pak. Mudah-mudahan pesannya jadi nyampe ke masyarakat Kuningan, jadi tahu nilainya kayak gimana gitu. Sehingga ada ekosistem juga yang muncul dari situ. Betul. Misalkan Bokor, ada tugu Bokor, ada juga nih pengrajin Bokornya juga jadi ada nih di Kuningan gitu. Betul. Jadi keangkat gitu. Bapak kita masuk ke dalam sesi Q&A Pak. Jadi Q&A-nya netizen bertanya, Bupati menjawab. Itu baru ada di podcast sekarang Pak. Sebelum tamu-tamu sebelumnya nggak ada Pak. Gitu. Ini karena Pak Bupati aja. Terus ya. Spesial gitu ya. Kemarin saya sempat posting waktu foto sama Bapak di Pendopo gitu. Terus saya tanya, kalau ada kesempatan kita untuk podcast sama Kuningan 1 gitu. Kira-kira mau pada nanya apa nih? Ternyata banyak Pak pertanyaannya. Oh gitu. Dari yang berat sampai ke yang cuma kapan. Ada nih namanya swastika Pak. Swastika. Kebetulan orangnya ada di situ. Ada. Nanya cuma kapan. Kapan naonnya? Kapan apanya gitu. Kebetulan istri saya Pak itu. Istri saya Pak. Nah ini mungkin yang pertama Pak. Pertanyaan pertama ini dari akun atas nama Genduk ya. Atas nama Genduk. Apakah program-program yang Bapak Bupati susun dan rencanakan untuk Kota Kuningan melibatkan orang-orang ahli di bidangnya, seperti ilmuwan, peneliti, para ahli atau profesional, dosen, dokter, dan sebagainya? Apakah pada pelaksanaan program-program yang Bapak Bupati rencanakan tersebut pun akan melibatkan sosok yang saya sebutkan sebelumnya? Ini dari Genduk Pak katanya. Ini bisa langsung di... Ya, maksudnya visi itu. Enggak, jadi misalkan nanti dalam pembuatan program, pembuatan program atau nanti pada saat pelaksanaannya apakah nanti Bapak
akan melibatkan atau mendengar para ahli gitu? Oh iya, iya. Yang pertama, visi yang saya susun Melesat dan Misi itu merupakan hasil ramuan saripati dari aspirasi berbagai lapisan masyarakat. Selama saya kampanye awal itu, saya keliling sampai akhir itu 211 desa telah saya keliling, setelah saya datang. Nah, aspirasi, harapan masyarakat saya rangkum, ya. Intinya saripatinya lahirlah tadi visi Melesat dengan 10 program unggulan, ya, dengan 17 program 100 hari kerja. Ini merupakan saripatina aspirasi masyarakat yang ketemu di lapangan. Oh jelas nanti arah kebijakan strateginya untuk mengurai berbagai persoalan dan mewujudkan aspirasi masyarakat itu, ya pastilah kita akan juga bergandengan tangan, berkomunikasi, konsultasi dengan selain dengan teknokrat atau birokrat, pastilah dengan kaum akademisi. Contoh, hari ini saya menghadapi persoalan yang cukup berat. Apa coba? APBD anggaran daerah kita yang tidak sehat. Ini berat karena di depan kita pekerjaan rumah besar saya adalah yang pertama menyelesaikan gagal bayar, tunda bayar yang mencapai hampir 97 miliar. Kita juga menghadapi persoalan utang yang harus diselesaikan hampir 240 miliar. Kita juga menghadapi tahun ini defisit yang awalnya 113 miliar yang kita olah untuk diminimalisir. Ini kan butuh pemikiran-pemikiran yang saya pikir tidak hanya cukup saran masukan dari kawan-kawan birokrasi. Kita juga menggunakan konsultan, kita juga sering diskusi dengan kawan-kawan di kaum akademisi di perguruan tinggi. Alhamdulillah, walaupun baru 1 minggu, ya, banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya terjadilah efisiensi, nah, terjadilah semacam refocusing, terjadilah semacam reorientasi program yang tadinya mungkin prioritas, sekarang kita peret ya, menjadi super prioritas dan sebagainya. Itu kan butuh kajian-kajian. Nah ini salah satu contoh ke depan. Bagaimana juga saya membangun Kuningan ke depan tentang Kuningan yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi, kabupaten embung air, kabupaten yang memberikan manfaat kepada daerah sekeliling dengan lahan tutupan hijau yang hasil data lingkungan hidup yang saya terima itu sekarang Kuningan itu tutupan hijau mencapai 73% misalnya. Itu kan perlu orang-orang yang ahli. Nah saya punya keterbatasan, pasti kaitan dengan hal ini pastilah berkonsultasi dengan pakar orang-orang yang ahlinya, orang yang tahu di profesinya masing-masing kan, kira seperti itu. Dan memang sebagai pemimpin yang baik yang memang harus banyak mendengar berbagai ahli juga ya Pak. Betul. Bukan saya tidak percaya ke baju coklat ya, tapi saya kira masukan saran dari sudut pandang yang berbeda juga penting, tidak kalah pentingnya. Ya gitu betul ya, Pak. Ya. Betul. Mungkin yang berbaju coklat juga kan punya pengalaman. Gitu, dan ahli punya perspektif yang berbeda gitu. Jadi Genduk tadi sudah dijawab ya sama Pak Bupati ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Rian Ginanjar, Pak. Nama akunnya Rian Ginanjar. Ini kapan pembangunan masif di daerah hulu dikurangi katanya. Ini berkaitan dengan ya dampaknya krisis air ke warga lokal dan lahan yang menjadi tidak produktif gitu. Nah ini gimana Pak? Ya ini menjadi salah satu komitmen kita juga. Terakhir kemarin kita rapat dengan Menteri ATR BPN di Depok dengan Pak Gubernur, dengan seluruh bupati dan wali kota. Pembahasannya itu tentang bencana kemarin yang terjadi di Bogor, tentang bencana di Bekasi. Sebabnya akibat memang penggunaan lahan, pemanfaatan tata ruang yang kata beliau amburadul. Nah, beliau menyampaikan jangan sampai terjadi nih daerah lain. Beliau selalu berbicara lingkungan, selalu berbicara nyebut-nyebut Kuningan. Tuh kemarin Kuningan segala macam. Itu Kuningan, tolong titip. Udaranya bersih, lingkungannya masih menurut saya masih terjaga katanya. Kayaknya ingat terus ya Pak,
Pak Gubernur ke Kuningan teh Pak? Ingat terus. Saya sering nyampaikan kemarin juga, Pak Menteri, saya mohon Kuningan kalau memang dianggap sebagai kabupaten yang sampai hari ini masih konsen terhadap lingkungan, saya minta perhatian dari pemerintah pusat. Apa Pak Bupati? Ada insentif bagi daerah yang memang sampai hari ini punya komitmen kuat. Tadi saya bilang APBD kita terseok-seok, pendapatan kita masih sangat terbatas dibanding kabupaten kota lain, kita tinggal jauh. Pengangguran kita, kemiskinan kita tinggi. Kenapa? Karena memang kita jarang punya industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Kenapa? Salah satunya saya termasuk bupati yang mungkin paling ketat untuk memberikan perizinan-perizinan apalagi yang berkaitan dengan lingkungan. Hasil kajian Menteri ATR Kuningan termasuk kabupaten kota pergeseran tanpa perubahan alih fungsi lahan tuh termasuk yang sedikit Pak. Masih 3,5% berapa dibanding Kabupaten Bandung. Saya lihat kemarin Kabupaten Bogor sudah di atas 50-100%. Jadi saya juga berbangga hati. Saya bilang sampai pernyataan Pak Gubernur, kalau memang Kuningan mendapat semacam apresiasi, tolong ada yang namanya carbon trade. Carbon trade ini adalah dana yang memang disiapkan oleh negara-negara maju, diberikan insentif kepada negara-negara berkembang atau negara-negara yang masih punya komitmen kuat terhadap lingkungan. Nah, katanya udah masuk ke Indonesia berapa triliun, termasuk Pak Gubernur Kalimantan Tengah Timur kemarin udah mendapatkan itu. Saya lagi berupaya nih, saya udah nugaskan Kepala Bapeda bagaimana untuk memperoleh insentif supaya kita merasa tidak dianaktirikan. Kita disuruh menjaga lingkungan, tapi di sisi lain kemiskinan kita gimana nih? Lapangan pekerjaan kita terbatas nih, karena apa? Karena kita konsen terhadap lingkungan ini. Makanya pemerintah yang fair dong harus memberikan juga insentif, hadiah lah, anggaran tambahan untuk Kuningan misalnya, ya itu tadi untuk program-program pengentasan kemiskinan dan sebagainya gitu. Iya. Jadi tadi Kang Rian Ginanjar ini sudah terbalas bahwa akan di kemudian hari segera dibuat mungkin ya Pak ya, secara kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berhubungan dengan itu ya Pak ya. Kita menjelaskan RT/RW, Perda RT/RW, RT/RW wilayah. Nah, itu sebagai pintu masuk bagi pengetahuan zonasi. Tapi bukan berarti Kuningan juga sensitif anti investasi. Enggak juga, sepanjang memang industrinya ramah lingkungan, tidak mengandung polutan, padat karya. Nah, kita tempatkan nanti ada zonasinya. Misalnya di wilayah timur. Kita lagi nyusun nih RT/RW ini. Jadi memang kita juga tidak bisa melarang, menahan yang begitu deras investasi ini. Tapi memang tadi sepanjang proporsional, sustainable, ya, terus kebijakan juga ramah lingkungan, padat karya, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, misalnya kita buat zonasi catchment area ini tidak boleh terganggu. Tapi kan hari ini kita lihat di daerah Palutungan kan, itu hampir tidak terkendali. Saya malah berpikir, saya ingin mengalihkan konsentrasi pembangunan pembangunan apapun di sana untuk ke daerah lain yang memang tidak berkaitan dengan dengan urusan air juga urusan air tidak mengganggu dan berefek yang lebih panjang gitu ya Pak ya. Iya gitu. Baik begitu Kang Rian, satu lagi Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih satu Pak. Ini dari Gilang Subagja. Ini teman saya Pak, Gilang Subagja ini. Kerjanya di Kementerian Perhubungan, mungkin anak buahnya Kang Dudi ya Pak ya. Oh iya. nanti datang nggak Pak? Ada reuni? Saya sudah mengundang secara pribadi, insya Allah mudah-mudahan. Kemarin kebetulan pas habis retreat, beliau ke rumah. Oh gitu, main berkunjung. Kang saya Menteri nyampaikan, Perhubungan ya teman-teman ya. Menteri Perhubungan alumni SMA 2, alumni SMP 1. Nah insya Allah lah, mudah-mudahan katanya kalau tidak. Tapi saya juga agak sanksi biasanya. Kalau pas Lebaran itu Kapolri, Menhub itu pasti tidak bisa pulang mudik ya. Iya. Standby di kantornya masing-masing atau di lapangan kayaknya. Karena ngurus, banyak hal ya Pak. Benar gitu. Jadi nggak bisa tenang-tenang gitu. Tapi mudah-mudahan bisa pulang ya Pak. Jadi cocok SMP 1, SMA 2, Menteri. Sugan aja. Billy pada Menteri Kebudayaan itunya. Billy pada diungkeun jadi ngarencangan jadi wakil bupati. Bu Tuti maaf. Bu Tuti senior saya Pak di Notaris PPAT. Jadi heureui Bu. Nanti Ibu juga bakal diundang di tempat Bapak ini untuk ngobrol-ngobrol soal masakan. Karena masakannya enak Pak. Oh, saya
Oh, Ya, enak. saya dikirimin somai terus Oh, sama malah saya sering dikirimin bakso saya. Oh gitu. Enak bakso. Biasanya kalau sekali ngomong, wah ibu baksonya enak, wah dikirimin terus gitu. Ya, ya Bu Abub ya, bakso enak. Ke teater Sado. Satu lagi Pak dari Gilang, Gilang Subagja. Kinten-kinten aya rencana pembangunan gedung khusus pertunjukan teu. Gitu. Paling mana dibangunna. Ya. Ini bukan titipan ya Pak ya. Ini bukan orang Sado ini bukan. Yang ngomong serius, sumpah demi Allah. Sumpah naik gondok. Ada Ya, rencana nggak Pak untuk, ya, kita kan sebetulnya punya gedung kesenian ya, yang ada di jalan Veteran. Cuman jujur saja belum representatif karena dari sisi luas juga area parkir tidak memadai. Malah saya sih berkeinginan kalau APBN memungkinkan, ya, saya sudah menyampaikan ke teman-teman di birokrasi, saya ingin di Kuningan itu kalau tidak ini ingin ada bioskop. Oh iya. Nah, jujur saja sudah ada nih investor nih sudah membeli kontak-kontak ingin membuka Cineplex. Besok kebetulan saya juga diundang hari Kamis di Tangerang. Premium Cineplex itu masih pemiliknya punya saudara saya Ram Punjabi lagi. Oh gitu. Bukan saudara, bukan. Sebentar lah Mas. Ram Punjabi membuka beberapa lokasi. Nah, beliau juga berminat di Kuningan. Sudah kontak-kontak, malah saya diundang besok peresmian. Nah, keinginan saya kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, saya mungkin ada beberapa titik luasnya. Saya ingin ada Cineplex, ada juga semacam ruang space untuk pertunjukan. Ya. Saya juga sekarang mulai berpikir banyak anak-anak muda kita ingin menggelar konser musik. Ya, Ya. Pak, betul. Ada juga road race, ya. Ada juga untuk pameran, ada juga tadi untuk gelar budaya dan sebagainya. Saya berpikir nih harus ada ruang untuk itu, dan saya sudah kemarin baru saja menugaskan Pak Kepala BPKD untuk merancang bagaimana untuk itu diwujudkan. Ya mudah-mudahan lah kalau memang nanti Cineplex jadi, nah kerjasama dananya ada, ya kita gunakan sebalanya untuk itu kira-kira supaya bisa berekspresi kan para seni budaya. Betul Pak. Nah bilih misalkan suatu saat Bapak mau menyediakan lahan untuk pertunjukan, ulah sisi teuing Pak di tengah kota gitu. Nah, mau tanya. Bilih gedung Setda anu ngalih bade diangge gedung pertunjukan gitu. Bilih teman-teman ilustrator atau apa gitu ya, mau pameran boleh di pendopo gitu. Bilih itu. Iya. Jangan kesempatan baik cina ieu mah. Ini sebetulnya nyambung sama pertanyaan yang satunya gitu. Ada yang nanya juga kapan di Kuningan ada mall katanya Pak. Sehingga kalau mau nge-mall nggak perlu ke Cirebon. Memang udah perlu ya? Ya nggak tahu. Ini pertanyaan netizen ini Pak. Iya. Bukan saya. Kalau saya sih Setuju. yang mun aya syukur intinya teu naon ari biasa Pak. Memang sudah ada beberapa pertemuan waktu zaman almarhum Pak Acep juga. Saya waktu kebetulan sebagai Sekda, Ketua Forum Penataan Ruang. Sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu sudah ada investor. Ya, karena memang ada kendala apalah hal non teknis mungkin di internal perusahaannya banyak yang tidak jadi. Tapi kalau dari sisi melengkapi sarana sebuah kota kenapa tidak? Tapi juga harus dibikin secara matang lah. Tapi memang banyak juga aspirasi dari masyarakat tentang bioskop, tentang mall. Coba kita lihat akhir pekan, weekend, long weekend, coba lihat di CSB atau misalnya di Grage, banyak orang Kuningan. Orang Kuningan unggul Pak. Termasuk yang sebelah saya tuh sering nongkrong juga di sana. Ya gitu. Itu dorongan istri Pak. Gitu ya. Kalau laki-laki mah lumayan Pak. Kan kamu teh Pak, teh cekap 500.000 Pak mam. Istri Pak aduh. Tapi saya kira di sisi lain mau juga ada kan begini. Kalau dari sisi untuk mendulang PAD itu bagus. Kalau mall itu kan pasti ada tenan, ada bisa bioskop, pajak hiburannya tinggi loh. Betul. Atau misalnya restoran, itu kan gak pusing. Kenapa? Kalau restoran-restoran di mall tuh biasanya franchise. Ya. Jadi sistem pajak itu sudah terkoneksi dengan kantor pusatnya, dengan itu. Jadi tidak terlalu pusing.
saya pernah berbicara diskusi dengan Pak Wali Kota Cirebon terdahulu. Memang beliau merasakan dengan hadirnya mall itu penambahan terhadap PAD itu luar biasa di pajak hiburan, pajak restoran. Ya Kuningan kan gini-gini aja PAD-nya karena memang tidak ada semacam pajak hiburan yang memang tertata dengan Ya betul. tertib ya. Ya, Tidak secara banyak otomatis kebocoran. gitu ya. Yang maksudnya yang pemerintahnya juga nggak effort untuk nagihnya gitu. Nah itu. Kadang-kadang kan kalau ya punten gitu, kalau usahanya juga nggak sistemik kayak gitu tuh, kadang-kadang pemerintah juga nagih pajaknya agak susah ya Pak. Betul. Banyak Iya. ada kesulitan. Susah. Ya. Ada kadang-kadang pembukuan double dan sebagainya susah. Iya. Ya, jadi banyak lah. Tapi ini juga dia harus dikaji lebih panjang, lebih ini. Ya betul betul. Sepanjang memang memungkinkan, kenapa tidak ya? Tos wayahna meureunnya mau di Kuningan kena hadir. Ya mudah-mudahan apapun nanti keputusannya Pak, ada atau tidak ada, itu yang terbaik lah buat Kabupaten Kuningan. Ada satu lagi Pak, waktu saya atau kita dari tim dari Sado ketemu dengan Bapak, ini terus Bapak menyampaikan gini, berkaitan dengan ya apabila nanti suatu saat ada kebijakan saya yang dirasa kurang nyaman di masyarakat, tolong disampaikan aja, dibicarakan gitu. Nah ini ide itu Pak, kalimat itu kalau saya secara pribadi sangat mengapresiasi Pak kalimat itu. Itu muncul dari Bapak sebagai pemimpin begitu ya. Terus kemudian ada ungkapan bahwa nanti kalau misalkan ternyata ada aturan saya yang dirasa kurang nyaman, ngomong ya gitu. Nah itu ide itu Pak atau ungkapan itu tuh didasari atas apa, dan kalau misalkan nanti suatu saat nih ada masyarakat Kuningan yang merasa bahwa wah ini ada kebijakan yang kurang cocok nih diberlakukan di wilayah saya misalkan atau apa, itu caranya gimana Pak untuk bisa menyampaikan? Ya. Nah, tadi kan saya baru meluncing ngopi pagi. Ya. Nah, itu mungkin lebih cenderung kepada masyarakat yang terbatas, sebatas saya undang atau saya datang dalam acara di desa atau Ngabumbang. Ya. Nah, minggu ini juga akan di-launching hotline Kuningan Melesat. Itu akan kita buka semacam WA gitu ya. Nah, WA pengaduan, WA usulan saran, ya, keluhan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Tapi sementara ini kita batasi dulu untuk 4 layanan dasar. Saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis Kominfo. Kalau tidak minggu ini, minggu besok kita luncurkan pengaduan tentang layanan kesehatan, pengaduan tentang layanan pendidikan, pengaduan tentang infrastruktur, satu lagi pengaduan tentang ekonomi UMKM. Nah, jadi posisi strategi semua ya Pak ya? Ya itu. Ya. Kebetulan udah dibahas, minggu depan mungkin akan kita luncurkan, akan kita publis nomor itu sehingga setiap orang bisa memberikan saran, masukan atau keluhan atau kritik. Sepanjang memang saya juga menghimbau nanti jelas lah. Berdasarkan fakta, tidak hoax ya, tapi dengan memberikan saran yang pemeriksaan itu yang jelas, nama, alamat gitu. Akan kita tindak lanjuti, nanti ada sistemnya langsung di-sharekan ke dinas yang terkait. Misalnya mengeluhkan soal pelayanan kesehatan di puskesmas A, nanti kan saya sharekan untuk saya ditindaklanjuti. Ada nanti mekanismenya sampai sejauh mana itu udah tindak lanjut atau belum. Atau misalnya layanan air pam misalnya sering parum atau sering ngaheos bae gitu angina bae. Nah itu bisa kita tindak lanjuti. Ini jujur saja udah saya rancang jauh hari sebelumnya. Mungkin minggu depan, kalau secepatnya minggu ini, tapi yang telat minggu depan akan kita launching dari Dinas Kominfo. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Pak ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Dan nanti teman-teman kalau misalkan sudah ada hotline di Kuningan mengenai hal-hal yang memang untuk teman-teman bisa sampaikan, itu jangan hoax gitu ya Pak ya. Ya berdasar disampaikan namanya siapa. Yang penting bertujuan untuk membangun Kuningan. Bapak, kita teh waktunya terbatas ya, jadi kok kita sih maksudnya karena kita waktunya juga nggak bisa panjang di podcast Ruang Cumbu teh gitu ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kita bisa alhamdulillah bisa bisa menyimak dengan baik, bisa kemudian mengerti. Mudah-mudahan nanti teman-teman di rumah juga bisa memahami, dan ayo kita dukung sama-sama
apa yang akan dicanangkan oleh Pak Bupati kita. Lalu kami juga dari Teater Sado mengucapkan terima kasih Bapak, Sama-sama, Bapak ya. sudah bersedia hadir di podcast Ruang Cumbu di Teater Sado. Lalu di sela-sela kesibukan Bapak, Bapak masih menyempatkan hadir di Saung Sado. Kami sangat tersanjung, sangat bangga kehadiran Bapak gitu ya. Lalu kemudian kami juga mengucapkan agar Bapak dapat sukses dalam memimpin, tidak ada hambatan memimpin di 5 tahun ke depan gitu ya. Semua program-programnya tercapai gitu Pak. Bapak barangkali di momen Idul Fitri ini, karena ini adalah podcastnya spesial Lebaran, barangkali ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kuningan, baik yang memang sudah di Kuningan dan yang baru pulang dari perantauan datang ke Kuningan, barangkali mau disampaikan. Baik, jadi terima kasih nih Kang Tobias ya dari Teater Sado. Hari ini saya merasa juga tersanjung ya diundang khusus podcast edisi spesial. Nah, jadi dalam kesempatan yang baik ini saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kuningan ya, mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama keluarga ya. Selamat datang di kampung halaman bagi para perantau ya. Mudah-mudahan ya, doa, dorongan dari warga semua, ayo momentum Lebaran, sebulan penuh kita berpuasa, dijadikan momentum ini untuk lebih meningkatkan saling empati, gotong royong, meningkatkan terutama kecintaan terhadap keluarga, kecintaan terhadap kampung halaman. Ya. Saya menghimbau kepada perantau juga yang sudah sukses, ya, jangan lupakan Kuningan. Warga Kuningan yang berada di Kuningan juga tetap ya mencintai Kuningan, bekerja sama ya, gotong royong bersama pemerintah daerah membangun Kuningan yang lebih baik. Hanya modal itu yang kita punya, insya Allah ya, dengan kebersamaan ya, Kuningan akan menuju pada kondisi melesat. Itu saja, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Bupati atas ucapannya. Bapak dari Teater Sado nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa ngasih kenang-kenangan ya. Nggak, kita ada merchandise Pak. Oh, ini official merchandise-nya Ruang Cumbu. Nanti teman-teman juga barangkali mau, tapi teman-teman mah beli. Soalnya lain Bupati. Siap. Mudah-mudahan cekap Bapak. XL Pak. Itu Ruang Cumbu teh naon ya teh? Jadi Ruang Cumbu teh adalah ruang di mana nanti, jadi niatnya gitu ya, niatnya kita teh bisa ngobrol secara intens gitu. Jadi bercumbu tuh kita artikan sebagai hal-hal yang bersifat deep conversation. Jadi conversation yang dalam gitu. Hatur nuhun. Nama podcast kita Pak Ruang Cumbu. Ya, hatur nuhun. Kayak bari dianggo ku abdi ya. Kedah Pak. Jangan ke lebaran. Bebas. Ya. Hatur nuhun. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi adalah obrolan kita dengan Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, Bupati Kabupaten Kuningan. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Teater Sado, kemudian di follow juga akun-akunnya Teater Sado. Ada Teater Sado, ada Manusia Sado. Kemudian tidak lupa juga teman-teman untuk informasi yang lebih masif, lebih terbaru untuk di Kabupaten Kuningan bisa juga di follow Instagramnya Pak Dian Rahmat Yanuar ya. Ya. Dian Rahmat Yanuar nama akunnya ya Pak ya. Ya. Dan mungkin kalau secara pemerintahan bisa follow akunnya Prokompim. Prokompim Kuningan kalau nggak salah. Nanti muncul di sini. Mungkin segitu aja obrolan kita dengan Kuningan 1 Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar. Sampai ketemu di podcast Ruang Cumbu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Cumbu jadi apa? Jadi apa? Bapak, betul.